Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program berkat renungan singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Pelayanan Yesus sewaktu di bumi sungguh amat dahsyat, baik pengajarannya maupun kuasanya dalam membuat banyak mujizat, sehingga hal itu tentu saja menarik banyak orang ingin mendengarkan pengajarannya atau mendapatkan mujizatnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau aji mumpung atau memanfaatkan kepopulerannya untuk kepentingan dirinya. Malahan hampir setiap kali ia menyembuhkan orang sakit, Yesus meminta orang yang disembuhkan itu tidak memberitahu orang lain siapa yang telah menyembuhkannya. Atau di saat banyak orang berkerumun mendengarkan pengajarannya, selesai mengajar, Yesus menyuruh mereka semua pulang. Tidak ada acara foto-foto atau wawancara khusus. Kalau mereka masih tidak mau pulang, maka Yesus yang retreat atau mengundurkan diri dari kemunculannya di tengah-tengah orang banyak. Yesus mengenakan baju atau jubah biasa yang umumnya juga dipakai oleh para pria Yahudi saat itu. Tidak ada kesan untuk mempromosikan dirinya atau menarik perhatian orang-orang kepada dirinya. Tuhan Yesus tidak membutuhkan panggung untuk mendemonstrasikan kehebatannya, tetapi justru Yesus melakukan mujizatnya bukan di tempat-tempat yang sengaja dipersiapkan untuk memamerkan kehebatan dirinya. Tuhan Yesus lebih suka dikenal karena pelayanannya, dan ia tidak membiarkan keterkenalannya mengalihkan tujuannya datang ke dunia ini. Salah satu pernyataan dan peringatan yang Yesus berikan kepada para pengikutnya dapat kita baca di Injil Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Tuhan Yesus menyindir dosa orang-orang Farisi yang suka melakukan aksi pamer untuk mendapatkan perhatian, yaitu melayani untuk membuat orang lain terkesan tentang betapa rohaninya mereka. Itulah kemunafikan. Mereka mengubah tindakan menolong orang lain, memberi, bahkan berdoa menjadi suatu tontonan bagi orang lain. Peninggian diri dan sikap pelayanan memang tidak bisa bercampur. Orang-orang yang melayani dengan tulus tidak melayani untuk dikenan atau dipuji manusia. Bahkan mereka menghindari untuk menjadi pusat perhatian sebisa mungkin. Paulus juga menyatakan dengan tegas di Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Kata Paulus. Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Banyak orang yang memilih jenis dan tempat pelayanan yang menurutnya bisa membuatnya cepat terkenal, supaya mereka bisa memenuhi sikap aji mumpungnya itu. Kita bisa mencontoh juga sikap rendah hatinya Yusuf, baik di saat dia masih tinggal di rumah ayahnya, maupun ketika ia berada di rumah Potifar, di dalam penjara, dan di istana Firaun sebagai pemimpin Mesir tertinggi setelah Firaun. Sikap anti aji mumpungnya Yusuf sangat terlihat ketika Yusuf berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya yang telah mengkhianatinya di masa lalu. Dengan kedudukan Yusuf yang sangat tinggi dan penting di Mesir, Yusuf bisa saja bersikap aji mumpung dengan memanfaatkan posisi dan kuasanya untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf masih menjaga hati pelayannya, tetap rendah hati, dan sedikit pun tidak ada yang berubah sikap rendah hatinya itu. Sayangnya, masih ada pemimpin pada masa kini yang memulai sebagai pelayan, tetapi kemudian mengakhiri sebagai selebriti. Mereka menjadi kecanduan perhatian dengan tidak menyadari bahwa selalu berada dalam lampu sorot dapat membutakan mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.